Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi dari kelas SI 17B. Anggota kelompok kami adalah Marul Alam, kemudian Doni Setiawan, dan saya sendiri Jupar Sahastrawiduna. Untuk tema atau bahasan kelompok kami adalah mengenai proses penyusunan dan prioritas inisiatif yang terkait dengan teknologi informasi. Apa saja yang harus dilakukan dalam proses penyusunan ataupun prioritas inisiatif terkait teknologi informasi. Yang pertama adalah proses penyusunan itu meliputi proses dokumentasi, di mana semua dokumen bisnis dikumpulkan untuk diekstraksi informasi-informasi yang terkait dengan proses bisnis. Tahapan kedua adalah proses analisis. Proses ini adalah untuk proses atau operasi di mana operasi bisnis sebuah perusahaan dianalisis dan dibandingkan kinerjanya, kemudian ataupun dibandingkan kelengkapannya terhadap best practice yang ada di industri. Proses ini juga membandingkan atau dilakukan analisa terhadap proses dan organisasi IT yang ada di perusahaan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan atau proses pengembangan rencana, merupakan kegiatan pendefinisian rencana strategis dan taktis dalam pendayagunaan teknologi informasi. Dalam proses ini disusun dan dikembangkan sebuah strategi menyeluruh terkait teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan kepada perusahaan sebuah competitive edge yang dapat atau yang diperlukan dalam kompetisi bisnis. Langkah-langkah yang meliputi pengembangan rencana yaitu adalah analisa proses-proses bisnis, di mana ya seperti dijelaskan sebelumnya, semua proses bisnis perusahaan dianalisis dengan cara dibandingkan dengan sebuah standar proses bisnis yang merupakan industri best practice. Hasil dari analisis ini adalah sebuah atau berupa gap analysis untuk mengidentifikasi peningkatan proses apa saja yang diperlukan, pengembangan apa saja yang diperlukan, dan bagaimana teknologi informasi dapat diperdayagunakan dalam atau di sebuah perusahaan. Analisa proses bisnis sendiri meliputi beberapa aspek, yaitu aspek strategi, di mana aspek ini cakupannya adalah bagaimana atau apa yang seharusnya dilakukan oleh fungsi-fungsi IT dari sebuah perusahaan supaya dapat mendukung keberhasilan dari bisnis ataupun kegiatan operasional sehari-hari di perusahaan. Yang kedua adalah aspek delivery. Aspek delivery ini mencakup sebuah kualitas dari layanan IT secara menyeluruh. Di antaranya atau di dalamnya meliputi bagaimana memastikan kualitas IT di perusahaan tersebut supaya sejalan dengan kesepakatan awal ataupun target bisnis ataupun visi dan misi perusahaan. Yang kedua, bagaimana sumber daya teknologi informasi yang ada di perusahaan dapat dioptimalkan untuk keberhasilan atau menunjang bisnis perusahaan. Yang ketiga, tentunya diperlukan juga cara yang tepat untuk dapat mengukur kualitas dari layanan teknologi informasi di perusahaan tersebut. Aspek selanjutnya yang harus dianalisa prosesnya adalah dari aspek teknologi. Aspek teknologi ini adalah bagaimana untuk menilai sejauh mana sistem dan infrastruktur teknologi informasi didesain dan dikembangkan, diimplementasikan, dan dioperasikan secara optimal untuk mendukung kesuksesan atau kegiatan bisnis dari perusahaan di kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya adalah aspek people. Dari namanya bisa kita lihat ini menyangkut ke sumber daya manusia. Maksudnya adalah di sinilah bagaimana meninjau dari sudut pandang bagaimana teknologi informasi ini memiliki sudut pandang terhadap kesiapan model organisasi ataupun keahlian dari individu-individu yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya, aspek yang harus dianalisis adalah sistem. Yang harus diperhatikan dalam aspek sistem ini adalah jika teknologi terfokus pada sistem dan infrastruktur
teknologi informasi, maka sistem terfokus akan pada aplikasi bisnis. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah untuk analisa informasi dan teknologi. Maksud dari analisa informasi dan teknologi ini adalah menganalisa bagaimana informasi dan teknologi yang kita miliki atau yang ada di sebuah perusahaan diberdaya gunakan atau dimanfaatkan, diimplementasikan, dan sebagainya, serta dibandingkan dengan standar best practice yang ada. Standar best practice yang ada ini kita bisa mengacu ke beberapa standar yang bisa digunakan atau yang luas digunakan seperti framework OBIT, kemudian ITIL, ataupun ISO 17799. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya adalah rencana pengembangan. Rencana pengembangan ini adalah mengidentifikasi apa saja inisiatif-inisiatif bisnis maupun teknologi informasi yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang menjadi tujuan pembangunan bisnis. Hal ini meliputi diantaranya tujuan atau inisiatif proyek, kemudian bentuk-bentuk kebutuhan akan teknologi informasi, apa saja keuntungan dan dampak dari implementasi, kemudian biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk implementasi, serta fungsi-fungsi organisasi yang terlibat dalam proses implementasi. Selanjutnya adalah konteks bisnis. Konteks bisnis ini adalah sebuah proses penyusunan semua tujuan dan objektif bisnis diterjemahkan ke dalam suatu bentuk akan kebutuhan akan teknologi informasi. Dalam proses penyusunannya sendiri, dokumen ini memiliki nilai bisnis yang sangat tinggi karena isinya betul-betul menggambarkan bagaimana proses bisnis di sebuah perusahaan. Kemudian kita juga harus memperhatikan tren dan konteks industri. Pada bagian tren dan konteks industri ini, kita harus memperhatikan bagaimana tren ataupun perkembangan industri terkait diidentifikasi supaya dapat memberikan acuan bagi perusahaan dalam mengembangkan serta menyusun berbagai inisiatif bisnis maupun teknologi informasi. Bagaimana kompetitor-kompetitor melakukan hal yang berbeda atau melakukan terobosan, misalkan dalam hal teknologi informasi, apakah sudah mengikuti teknologi kekinian, ataupun dari proses bisnisnya sudah ada perubahan. Jadi kita harus peka terhadap tren yang ada di industri saat ini. Langkah mudah yang dapat kita lakukan untuk mengikuti atau dapat memahami atau mengikuti tren dan konteks industri saat ini, kita dapat mengikuti forum-forum industri. Selanjutnya, langkah lain yang dapat dilakukan adalah melakukan studi banding atau benchmarking ke perusahaan sejenis ataupun perusahaan yang menjalankan atau core bisnisnya berbeda tapi menggunakan teknologi informasi yang relevan misalnya. Kemudian yang ketiga adalah langkah yang mungkin relatif cukup mahal, yaitu menyewa jasa konsultan. Dan untuk menyewa jasa konsultan ini memang diperlukan biaya yang cukup tinggi. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.